Oke, halo semuanya, balik lagi dengan gua. Kali ini kita akan lanjut belajar RAS. Pada kesempatan kali ini kita bakal bahas tipe data di RAS. Oke, jadi kita masuk aja ke data types di RAS. Nah, di setiap value di RAS itu, tiap variabel itu compiler itu butuh tahu tipe datanya apa. Jadi setiap kita bikin variabel dan kita melakukan build atau running pada project kita atau program kita, maka compiler akan mengecek tiap variabelnya, tipe datanya apa aja. Jadi compiler perlu tahu tipe data pada RAS itu, pada program kita, dan itu membuat RAS menjadi bahasa yang cepat dan aman dengan mengetahui tipe data pada setiap variabel. Oke, tipe data di RAS itu dibagi menjadi dua, ada scalar types ya, dan ada di bawah itu ada compound type. Kita bahas scalar type dulu. Oke, di scalar type itu ada integer, dimana integer ada versi number tanpa pemisah atau tanpa koma ya. Jadi integer itu ada dua di RAS itu, ada i yang dideklarasikan ditandai dengan i, dan ada u. I itu menandai bahwa itu signed dan u itu unsigned. Nah, untuk nomor-nomor ini adalah tanda bitnya. Kalau i8 itu 8 bit, 16 bit, i32 32 bit. Ya, ini akan menentukan ukuran penyimpanan di memori. Oke, kita coba dulu. Pertama kita bikin di sini unit testing baru. Data type scalar. Kita bakal coba buat integer. Cara bikinnya gampang, kita bikin variabel, misal umur. Nah, caranya setelah variabelnya dikasih titik 2, lalu kasih tipe datanya apa. Karena kita mau bikin integer, maka kita kasih contoh i32. Di sini bebas mau integer 32, 8, 16 bebas. Ini nantinya akan ditempatkan di memori, dan tiap tipenya itu, bitnya itu akan berbeda ukurannya di memori. Di sini contoh i32 dengan nomor 023. Kita coba print. Tampilkan ke konsol variabel dari umur. Oke, jadi deklarasi maksudnya deklarasi data type itu seperti ini. Setelah nama variabelnya, kita bisa menuliskan nama data tipe datanya. Oke, kita coba run tes. Jadi RAS akan, saat compiling ini, RAS akan melakukan cek ke variabel umur. Jadi umur ini tipe datanya apa? Di sini 32. Secara default juga, tanpa kita secara eksplisit deklarasikan tipe data seperti ini, RAS sudah mengetahui kalau tipe data ini adalah i32, atau secara defaultnya bakal dikasih tipe data sendiri. Jadi compilernya tuh pintar. Tapi di sini kita coba untuk secara eksplisit mendeklarasikan integer tipe datanya. Lalu bisa juga kita coba yang unsigned, contoh nilai u32 10. Nah, untuk u32 ini
Bedanya dengan i32 dengan integer yang signed yang ditandai dengan i dan u yang unsigned itu bedanya kalau i ini bisa minus seberapa gitu ya sampai plus berapa di sini. Nah di sini minus sekian sampai plus sekian untuk yang tipe data ya signed ya, integer signed. Nah kalau yang u yang unsigned itu tidak bisa minus, jadi dari 0 sampai plus sekian tergantung bitnya. Jadi kalau kita kasih minus di sini, nah dia merah, error dia. Cannot apply another operator minus to type U32. Jadi tidak bisa minus U32 itu nilainya, harus 0 sampai positif ke sana. Oke. Kita balikkan. Jadi yang ini bisa kita kasih negatif. Oke. Nah, kita di sini kasih signed integer dan unsigned integer. Masukin nilai, kita tampilkan juga ke konsol. Kita bisa running, coba cek. Nah, signed integer minus 23 dan unsigned 10. Jadi bisa dibaca lebih lengkapnya di sini. Untuk tipe data integer ya, lebih lengkapnya di dokumentasinya. Jadi intinya seperti itu. Kalau untuk deklarasi integer, tipe datanya cukup ada i32 dan u32. Kita contoh kasih apa ya, bilangan bulat. Nah, di sini kita tanpa menulis secara eksplisit dari tipe datanya. Oke, jadi bilangan bulat, kita langsung kasih nilai 32. Bagaimana responnya? Kita coba print. Bilangan bulat. Oke, kita running tes. Bilangan bulat tetap tampil karena RAS sudah tahu, compilernya itu tahu kalau bilangan bulat ini tipe datanya adalah integer. Jadi secara default dia bakal dikasih tipe data integer. Selanjutnya kita bahas floating point. Floating point itu adalah desimal ya, kalau bahasa kitanya itu bilangan desimal atau ya tipe data float yang ditandai itu dengan penulisannya itu F8, F32 sama seperti integer untuk bitnya ukurannya. Jadi kita bisa coba seperti ini, tipe data float. Contoh kita punya LED tinggi, ada dia tipenya float 32 ya, 32, dimana tingginya adalah 180,2. Oke, jadi bisa seperti ini. Print di badan, tinggi badan, nah jadi untuk mendeklarasikan tipe data float atau desimal yang ditandai dengan ada komanya gitu ya, bilangan-bilangan yang punya koma, itu caranya seperti ini, cukup dengan tanda F32.
Jadi nanti RAS bakal ngecek tinggi badan, oh dia tipe datanya float 32 karena dia juga ada bilangan desimal atau float. Kita bisa tes, sebelumnya kita komen dulu ini, Ctrl/, kita coba run. Nah, tinggi badan sekitar 180,2. Secara default juga bisa RAS tahu kalau setiap angka yang ada komanya itu adalah float. Contoh dia berat badan, jadi tanpa secara langsung atau eksplisit kita deklarasikan tipe datanya apa. Contoh 60,32 di sini kita bisa print lagi berat badan, tinggal kasih kita masukkan berat badannya, sorry ada typo, bisa di running sini. Kita coba tes. Nah, kode untuk berat badan tetap jalan karena tadi compiler RAS itu pintar, dia tahu kalau ini itu tipe datanya adalah float. Nah, seperti itu. Jadi gampang ya untuk deklarasi tipe data integer dan float. Cukup dengan kasih tahu aja setelah nama variabelnya tipe datanya apa, nanti dengan titik 2. Selanjutnya ada tipe data, oh ya, ini bisa kasih numeric operation kayak plus, kurang, kali, bagi untuk tipe data integer atau float ini. Jadi bisa kasih apa ya namanya ini operasi matematika pada tipe data number. Lalu ada tipe data boolean. Jadi tipe data boolean ini di semua bahasa pemrograman itu hanya ada dua nilai, yaitu true dan false. Mau di bahasa Java, JavaScript, PHP, Python, dan di RAS juga sama. Dia cuma dua, yaitu true dan false untuk tipe data boolean. Kita coba, kita komen dulu. Boolean, kita bikin variabel misal is true atau is active. Titik 2 kita kasih tahu kalau variabel is active ini adalah bool. Nah, tandanya itu untuk tipe data boolean itu dia bool ditandanya. Kita kasih dia true, kita print is active, dari variable is active. Kita bisa coba tes. Nah, is active true. Jadi tipe data boolean itu hanya ada dua, true dan false. Kita coba bagaimana kalau misal kita ganti jadi integer. Kita save. Nah, maka dia akan cek kok sebelum kita jalankan sudah dicek sama RAS, apa sih nama ini, sama built-in cek di kodenya itu dicek sama si RAS-nya kalau ini itu salah, ini i32, cuman kita deklarasikan variabelnya itu boolean. Jadi komputernya tahu kalau ini udah salah gitu dari awal.
jadi harus true atau false. Ini true. Kita bikin lagi let is false. Ini kita tanpa deklarasikan secara eksplisit. Ini kita kasih langsung false. Save, tinggal kita panggil di sini is false. Is false. Save. Kita coba. Nah, is active true, is false false. Jadi sama seperti sebelumnya, tanpa ditulis secara eksplisit tipe datanya. Ketika datanya adalah false atau true, maka dia adalah boolean. Kalau mau ditulis secara eksplisit seperti ini. Oke. Ini biasanya dipakai untuk cek kondisi ya, logika operator untuk tipe data boolean. Selanjutnya ada tipe data control flow tadi, logika operator kalau untuk boolean. Lalu ada char, tipe data char. Ini kayak string ya, cuman di sini ada beda dengan string. Ini adalah char atau karakter. Tandanya apa? Dia itu diapit, datanya itu diapit sama kutip 1, bukan kutip 2. Kalau kutip 2 nanti beda lagi. Ini kutip 1 untuk tipe data char. Ini char. Misal nama kita tulis char yang menandakan bahwa nama ini adalah tipe datanya char. Ingat, kutip untuk char itu adalah 1, kutip 1 untuk nama loader. Sorry, untuk char itu lupa. Dan itu hanya ada satu value ya, kayak gini ya, Z atau emot kayak gini. Jadi nanti dia tuh kayak format ASCII. Kita bisa cek format ASCII itu apa. Jadi American Standard Code. Jadi setiap karakter untuk kayak A, B, C, D sampai Z itu adalah nomor atau karakter-karakter tertentu, menandakan karakter tertentu. Ini table. Nice. Nah, ini ASCII table. 0 itu bisa 0, del, plus 0, 4. Jadi bisa kita lihat di sini 2 itu bisa B, R, B. Jadi ketika kita pakai enter A. Oke. Print name dari variabel nama. Kita bisa coba run. Nah, A itu di karakter itu apa? Dia bisa 1 nilainya. Jadi tipe data char diras. Ini bisa cek di AI.
Iris merepresentasikan satu nilai skalar atau Unicode seperti huruf, angka, simbol, emoji yang ditulis dalam tanda kutip. Misalnya A kan tanda kutip 1A, tanda kutip satu nilainya atau emot. Ini ukurannya 4 bit dan berbeda dari string, karena char adalah satu karakter tunggal. Nah, jadi ketika bikin char itu cuman satu karakter tunggal, nggak boleh lebih dari satu. Oke. Ini formatnya ASCII tadi ya, ASCII format American Standard. Itulah. Oke, udah habis untuk data type di bagian scalar. Nanti di next kita bakal bahas untuk component types. Oke, jadi untuk char kalian bisa explore sendiri ya lebih dalamnya. Cuman intinya seperti itu. Untuk char ini dia itu hanya satu karakter A, B, C, D atau 1, 2, 3 atau seterusnya atau emot ditandai dengan char dan dia itu kutip 1. Oke.